Keluarga pasrah, Pak. Nak dialihkan, ya gaya dia diberi tindakan dua alternatif. Ya, bukan aku itu, Pak. Dua alternatif, Pak. Sama dengan abang saya, Pak. Kasus beliau ini sama dengan abang saya. Tiale di ruang ICU, Pak. Makan dah pakai selang, pakai kateter, dan tidak sadar, worok, Pak. Masya Allah. Tensing turun naik, ada gula darah. Tiale kasihan, betul. Dok, ada ndak upaya? Ada, Pak. Apa? Operasi. Tanya anaknya segala macam, Pak. Risiko ada dua ya, Pak. Kalau ndak selamat, ya kita kembalikan kepada Allah. Dia bilang, kami hanya berupaya, berikhtiar. Kita berdoa, mudah-mudahan berhasil. Ya. Jadi dua alternatif. Karena beliau alhamdulillah berhasil, Pak. Kita ambil contoh, Pak. Pak Haji Lutfi Azra'i. Ya, ini berat kasusnya, Pak. Bapak Haji Lutfi Azra'i itu tempurung kepala tuh diangkat, Pak. Ya, diangkat. Ya, tempurung kepala tuh ya. Diangkat, disimpan di mana? Di parut, nggak salah waktu ya, Pak. Katanya, biar saya di parut, simpan di parut, Pak. Jadi selama pengobatan sel-sel yang ada di otak ini, Pak, di memori. Nah, begitu dah bagus, baru dipasang lagi. Ternyata bisa ditanggalkan katanya. Sudah nak ditarai dah, Pak. Ya Allah, Pak, cucunya di sekolah di MTS, Pak. Tiap hari saya ajak siswa itu berdoa, Pak. 400 anak setiap hari berdoa untuk nakinya, Pak. Bismillah, Pak. Alhamdulillah. Sehat kan sekarang, Pak? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Saya sholat di Istiqomah biasa ada. Alhamdulillah, Pak. Ya, ini luar biasa. Mesti ikhtiar ini mesti maksimal. Dan kalau sudah ikhtiar, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, sikap ketika Allah uji dengan sakit. Saya baca literatur ada dua. Yang pertama, tidak boleh berkeluh kesah. Nah, tidak boleh berkeluh kesah. Yang kedua, bahasanya menyedikitkan berkeluh kesah. Karena memang mun kita sakit tuh, Pak. Ada enggak Bapak yang enggak ngeluh kira-kira? Ya, ada enggak Pak gitu yang sakit enggak ngeluh ya. Mun tipe-tipe Pak Pija itu kuat ngeluh untuk sakit. Ya, Pak. Bayangkan, Pak, biasa kita mun diuji sakit toh. Sakit enggak seberapa, ngeluhnya yang luar biasa. Ini sikap ya, Pak. Nah, jadi bahasanya dua yang saya dapatkan. Satu, mun di Aagim tuh ndak boleh berkeluh kesah. Tapi di literatur yang lain saya baca, menyedikitkan berkeluh kesah. Artinya jangan nak banyak ngeluh. Nah, bukan ndak boleh, Pak. Jangan banyak nak ngeluh. Gitu, Pak. Tapi memang mun kita baca di surah Al-Ma'arij ayat 19, memang potensi kita itu ada potensi orang yang suka nak ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah. Sungguh kuciptakan manusia itu suka nak berkeluh kesah. Kapan? Wa idza massahu syarru jazua. Kalau Allah uji dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Suka nak ngeluh kita, Pak. Nah, padahal sifat ngeluh ini tidak boleh. Ngeluh yang boleh, ngeluh dengan Allah, Pak. Nah, kita masih ada mak biak di rumah, baik. Sikit ngeluh kan Pak Biak, aduh sakitnya pala abang tuh sakitnya kakiku tuh kan gitu baik. Masya Allah. Jadi mengeluhnya kepada Allah. Ya, ngeluhnya pada Allah. Rasulullah nih contoh ngeluh pada Allah. Siapa lagi? Nabi Zakaria yang dah punya anak Pak. Dah sampai soyok dah. Sampai soyok, Pak. Tahu ke soyok, Pak? Soyok nak berdiri pun dah lagi mampu, Pak. Ya, Nabi soyok. Bahasanya Pak dia entah apa soyo. Kalau entah terjemahkan dengan Pak Bijaya, bahasa Melayu tinggi, Pak. Soyo Pak. Nah, bahasanya dalam surah Maryam kan, ya Allah katanya, sungguh tulang belulangku udah rapuh ya Allah. Bayangkan, Pak. Udah rapuh. Kan soyo pun bahasa Sambas, Pak. Dan rambutku sudah memutih ya Allah. Dia ngeluh dengan Allah, masih nak minta anak. Nah, karena belum punya anak. Sampai dah tua, akhirnya Allah kabulkan. Lahirlah seorang anak yang bernama Yahya. Ya, bayangkan Yahya lahir dari rahim seorang nekwan, Pak. Ya, ayahang neaki dah, Pak. Masya Allah. Dengan izin Allah semua.
Inilah doa ini luar biasa, Pak. Doa itu luar biasa, Pak. Doa kita atau didoakan orang, gitu ya. Doa kita atau didoakan orang. Kita berdoa minta dikuatkan oleh orang. Ini luar biasa, Pak. Ya, jadi menyedikitkan atau tidak boleh berkeluh kesah kecuali ngeluhnya dengan Allah. Ya, ngeluhnya dengan Allah. Nah, ini jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah selalu berhusnuzon dengan Allah. Nah, ini Pak. Berhusnuzon dengan Allah. Berbaik sangka dengan Allah. Makanya kalau kita sakit, Pak, mohon maaf ya, Pak, semangat untuk sembuh ini yang harus diutamakan. Semangat untuk sembuh. Nah, ini jiwa. Kalau ditanya dokter, Pak, dokter psikolog itu, Pak, semangat untuk sembuh dari dalam diri, ya pengaruhnya luar biasa, Pak. Dan mesti yakin dengan ikhtiar yang dilakukan. Kadang ada orang, Pak, belum dokter sudah tidak percaya dulu, dengan obat dah tidak percaya dulu. Ini gimana coba, Pak? Coba lihat perhatian orang kayak mari, Pak, dengan air tawar aja, Pak. Jauh di kampung gitu, Pak. Demam, datang ke guru ngaji, buatkanlah air tawar anakku tuh demam. Bayangkan, Pak, masa, ya kan? Oke, Pak, dia air tawar. Tuh air tawar tuh Masya Allah, Pak. Apa lagi? Dengan daun sirih, Pak. Diramas, bari asam jawe. Taruhkan di kepala, lumurkan di badan. Baca solawat, nyurang. Ya, sab di kepala baca solawat. Masya Allah. Karena yakin tadi, Pak. Yakin. Nah, itu. Ya, semuanya karena Allah. Ya, karena Allah. Nah, ini luar biasa, Pak. Jadi berhusnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bila kita baca dalam hadis, Pak. Bila Allah uji kita dengan sakit, jangankan sakit, Pak, lelah. Ya, lelah, Pak. Kita dah habis beraktivitas, kerja segala macam, lelah. Dan sakit itu, kalau kita ridho, kalau kita ikhlas, disitulah Allah akan gugurkan dosa-dosa kita, laksana daun-daun kering yang berjatuhan. Ya, laksana daun-daun kering yang berjatuhan. Bila dalam kondisi kita lelah, dalam kondisi kita sakit, kita banyak istighfar kepada Allah. Luar biasa istighfar. Bapak-bapak baca aja di surah Nuh, mulai ayat 10, ayat 11, ayat 12, Pak. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh menyuruh kaumnya minta ampun pada Allah. Allah itu maha pengampun, kata Nabi Nuh. Maka dijanjikan, yursilis sama'a alaikum midrara. Yursilis sama'a alaikum midrara. Kemarau, Pak, kondisinya. Maka Allah akan turunkan hujan dari langit, kata Nabi Nuh. Ya, Allah janjikan, Allah akan turunkan hujan dari langit. Kemudian apa lagi? Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan tambah hartamu. Masya Allah. Ya. Allah akan tambah hartamu. Ternyata istighfar itu, Pak. Istighfar itu memudahkan jalan rezeki. Ya. Memudahkan jalan rezeki. Wa banin. Dan Allah tambah anak keturunanmu. Ya. Ya. Allah tambah anak keturunanmu. Bahkan wajannat, Allah tumbuhkan tanaman-tanaman. Masya Allah. Ya. Wal anhar, dan Allah alirkan sungai-sungai. Saya baca kisah seorang ulama yang bernama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini terkenal sebagai ulama sufi. Ulama sufi itu orang yang sangat dekat takarub dengan Allah, Pak. Banyak orang-orang bermasalah datang kepada beliau, Pak. Ada yang belum ketemu jodoh, datang pada beliau. Apa resepnya, Pak? Disuruh banyak istighfar. Ada yang belum punya keturunan, ya, minta amalan, disuruh istighfar. Ada yang kesulitan dalam mencari nafkah, ya. Nah, disuruh istighfar. Ada yang hajatnya belum terkabul, disuruh istighfar banyak-banyak. Dalam kondisi apapun, memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita ambil contoh baik.